Oke, khususnya pada hari ini masih melanjutkan terkait dengan prinsip deformasi konsisten. Kalau minggu lalu eh, deformasi konsisten itu kita terapkan dengan metode energi, ya, metode energi kita aplikasikan untuk eh, memenuhi prinsip konsisten deformation. Hari ini kita akan melanjutkan dan kita mencoba untuk memperkenalkan metode Clapeyron, ya. Uh, Oke, nanti kita bisa apa uh, bahas, diskusikan seperti apa metodenya itu. Jadi untuk uh, maksud tersebut saya ingin mengajak untuk melihat gambar sebelah ini, di mana gambar ini memperlihatkan suatu balok simple beam menerima gaya luar P1, P2, dan P3. Dan kita tahu juga bahwa dengan beban-beban P1, P2, dan P3 akan mengakibatkan adanya rotasi di tumpuan A, demikian juga ada rotasi di tumpuan B. Rotasi-rotasi tersebut kita uh, beri notasi alfa A dan alfa beta, ya. Dan rotasi yang dimaksud adalah rotasi yang diakibatkan secara serempak oleh gaya P1, P2, dan P3, ya. Jadi rotasi gabungan, ya. Kita sebelumnya sudah mempelajari penerapan metode energi untuk menghitung rotasi yang dimaksud, ya. Jadi kalau dalam contoh ini baloknya menerima beban P, di mana beban P itu berjarak A dari tumpuan A, maka dengan metode energi yang formulasinya seperti ini, formulasinya seperti ini, kita bisa menyelesaikan untuk kita dapatkan formula dalam menghitung besarnya rotasi yang terjadi pada tumpuan A. Ketemunya P kali B kali L kuadrat min B kuadrat per 6 EI, ya. Terus kalau kita menghitung rotasi yang bagian B, kita nanti akan mendapatkan formula yang mirip, ya. Formulanya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana putaran yang terjadi pada tumpuan A maupun tumpuan B kalau gaya luarnya itu berupa momen seperti ditunjukkan pada gambar, ya. Jadi ada M1 di A, ada M2 di B, dan putaran sudutnya kita notasikan sebagai beta A dan beta B untuk membedakan, ya. Kita juga dapat menggunakan metode energi untuk maksud mencari besaran beta A maupun beta B, dan kalau kita terapkan maka kita akan menghasilkan formula ini, ya. Untuk kalau gayanya hanya M1 saja, ya, M1 di B tidak ada, maka putaran sudut yang terjadi untuk di tumpuan A itu beta A sebesar ini, sedangkan putaran yang terjadi pada tumpuan B beta B sebesar ini, ya. Anda perhatikan bahwa putaran sudut yang terjadi di sini ini 2 kali lipat dengan dibandingkan dengan putaran sudut di sini, ya. M kali L per 3 EI, M kali L per 6 EI. Nanti kalau sebaliknya momen yang bekerja adalah pada tumpuan B, maka
putaran sudut yang terjadi pada B akan 2 kali lipat ya dibandingkan yang A. Ya, ini. Nah, ini tidak perlu kita diskusikan lebih lanjut karena ini sudah menjadi bagian dari pertemuan kita sebelumnya, pertemuan kedua, untuk menghitung besarnya rotasi pada suatu tumpuan akibat gaya luar ya, baik gaya luarnya itu gaya pada struktur primer maupun gaya luarnya berupa gaya redundan seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita gabung bila mana pada tumpuan A ada momen M1 dan tumpuan B juga ada M2, maka total rotasi yang diakibatkan oleh kedua momen itu pada tumpuan A menjadi ini ya. Ini akibat putaran sudut ini akibat momen M1, ini akibat M2 pada tumpuan A. Ini akibat momen M2, ini akibat momen M1 pada tumpuan B ya. Jadi kalau Anda lihat formulanya ini mudah untuk diingat ya. Nah, berapa besarnya putaran sudut akibat suatu momen yang bekerja pada tumpuan. Nah, ini Anda bisa perhatikan pola formulanya ya. Nah, ini adalah database dari putaran sudut kalau beban-beban yang bekerja pada balok itu ada P yang di tengah bentang, ada P yang tidak di tengah bentang, ada beban merata full, ada beban merata tapi tidak full, kemudian juga ada beban merata hanya full pada separuh ya. Kemudian kalau gaya luarnya momen, dengan tumpuan jepit satu roll, satu sendi satu roll, dan kalau ada beban segitiga ya. Jadi ini kumpulan database yang bisa kita peroleh dengan kita mengaplikasikan prinsip metode energi seperti yang tadi kita diskusikan ya. Dulu saya pada pertemuan kedua di akhir saya pernah menyampaikan supaya Anda mencoba menggunakan metode energi itu untuk membuktikan bahwa defleksi yang terjadi ataupun putaran sudut yang terjadi pada suatu balok sesuai dengan yang dicantumkan dalam tabel ini. Nah, kalau Anda sudah mengerjakan, tentu Anda sudah bisa membuktikannya. Nah, sekarang kita ingin bicara mengenai prinsip consistent deformation ya. Untuk suatu kasus di mana balok itu terjepit di kedua ujungnya dengan gaya P berada di tengah bentang ya. Nah, seperti yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa balok terjepit ini bisa kita pecah menjadi dua balok ya, statis tertentu, di mana balok pertama merupakan balok yang kita sebut sebagai struktur primer yang menerima gaya asli P ya, ini. Terus struktur kedua merupakan struktur balok yang serupa tetapi gaya luar yang diaplikasikan berupa gaya redundan ya, gaya redundan MA maupun MB ya. Artinya gaya redundan kemarin sudah kita diskusikan ya, jadi tidak perlu saya ulang. Nah, kalau kita perhatikan kedua gambar ini ya, atau ketiga gambar ini, maka kita bisa membayangkan
bidang momennya. Kalau yang struktur ini tentu bidang momennya ini ya. Ya. Bidang momen ini merupakan bidang momen yang dihasilkan dari bidang momen untuk struktur primer menerima gaya asli P ya. Bidang momennya seperti ini, serta bidang momen yang dihasilkan dari struktur kedua saat dia menerima gaya redundan MA dan MB ya. Jadi ketemunya sekian ya. Sudah bisa dimengerti ya bagaimana kita bisa mendapatkan bidang momen yang seperti ini dan kemudian bidang momen yang seperti ini. Tentu di pelajaran statika Anda sudah familiar dengan menggambar bidang momen ya, BMD. Jadi ketika kedua ini digabung, maka kita hasilkan bidang momen dari struktur aslinya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan dari prinsip konsisten deformation, kita tahu bahwa putaran sudut ini harus sama dengan putaran sudut sini ya. Sedangkan putaran sudut yang B, alfa B, juga harus sama dengan putaran sudut beta-beta. Kenapa? Karena struktur aslinya di sini terjepit, di sini juga jepit, berarti tidak memungkinkan adanya rotasi ya pada tumpuan jepit. Berarti rotasinya harus 0 ya. Sehingga kalau struktur ini kita pecah dan menghasilkan dua macam struktur, gabungan dari dua macam struktur ini, maka kita tahu bahwa rotasi yang diakibatkan oleh gaya P sebesar L alfa A harus dieliminasi atau dienolkan atau dibuat tidak terjadi rotasi oleh adanya gaya momen MA dan MB ya, sehingga rotasi beta A ini akan menutup ya bukaan sudut yang diakibatkan oleh adanya gaya P pada struktur ini. Jadi kita punya dua persamaan, alfa A, beta A, alfa B, beta B. Nah, untuk mencari alfa A, alfa B, beta A maupun beta B, kita tidak perlu lagi ya menurunkannya dengan metode energi seperti yang tadi saya tunjukkan, tapi kita sudah bisa menggunakan secara langsung database mengenai putaran sudut seperti yang ditunjukkan dalam ini, tabel ini ya. Jadi tabel-tabel ini dapat kita acu sebagai referensi untuk mencari berapa putaran sudut yang terjadi pada suatu struktur simple beam atau balok satu bentang ya, yang menerima berbagai macam pembebanan, entah beban titik, beban merata, beban titiknya itu sendiri ada dimanapun ya. Kita bisa mengacu kepada tabel ini untuk mencari besarnya putaran sudut ya. Sehingga nilai alfa baik alfa A maupun beta bisa kita rujuk dari tabel tadi. Nah, kita bisa mendapatkan nilainya sekian, P kali L pangkat 3 per 16 EI ya. Terus alfa B sama dengan P kali L pangkat 3 per 16 EI ya. Sama nilainya ya. Tapi arah putarannya berbeda ya. Yang ini searah jarum jam, ini berlawanan jarum jam. Tapi untuk sementara ini saya belum memasukkan tanda positif negatif untuk putaran sudut itu ya. Jadi saya baru menunjukkan nilainya saja ya. Nilainya di sini alfa A P L pangkat 3 per 16 EI, yang B nilainya juga sama dengan P L pangkat 3 per 16 EI. Terus bagaimana dengan nilai beta A dan beta B ya? Nah, sebelumnya tadi sudah kita tunjukkan juga ya di sini ya, bahwa suatu struktur balok yang menerima
eh, momen ya, baik di A maupun di B ya. Kalau dia menerima momen seperti ini, maka putaran sudut yang terjadi beta A dan beta B dapat kita formulasikan seperti ini ya. Ini. Sehingga formula ini yang kemudian kita gunakan untuk menetapkan besarnya putaran sudut di A ya, dan besarnya putaran sudut di B ya. Sedemikian rupa sehingga nilai alfa A, alfa B, beta A, dan beta B ini dapat kita substitusikan dalam persamaan 1 maupun persamaan 2 ya. Jadi alfa A berarti kita tulis alfa A di sini, terus beta A berarti beta A yang di sini kita masukkan di sini. Demikian juga dengan alfa B kita masukkan di sini, beta B kita masukkan di sini. Dari dua persamaan itu berarti nanti kita bisa mendapatkan nilai MA dan MB ya, itu. Jadi ini salah satu prinsip consistent deformation yang merupakan salah satu bagian dari penerapan nanti metode Clapeyron ya, seperti itu. Jadi bedanya dengan yang kemarin apa? Sebenarnya sama. Kalau kemarin masing-masing putaran sudut ini kan harus kita hitung sendiri-sendiri ya, harus kita hitung dulu. Tetapi kalau ini kita tinggal menggunakan tabel yang sudah tersedia ya, sehingga kita gunakan prinsip consistent deformation untuk mendapatkan nilai MA MB ya. Jadi ini tentu saja jauh lebih cepat dibandingkan yang kemarin. Tapi meskipun demikian, yang kemarin itu menjadi dasar yang penting untuk Anda bisa paham logiknya ya, itu. Ada pertanyaan terkait dengan penjelasan saya pada bagian ini? Ada pertanyaan enggak? Atau belum ada pertanyaan, sudah bisa diikuti? Belum ada ya, oke. Jadi kalau belum ada, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Sekarang gaya P-nya tidak berada di tengah ya, tetapi berada di sembarang tempat. Dalam contoh kasus yang saya gunakan, berjarak A dari tumpuan A ya, atau juga berjarak B dari tumpuan B ya. Sama berarti kita punya dua persamaan yang kita turunkan sebagai konsekuensi dari consistent deformation, bahwa alfa A harus sama dengan beta A, alfa B juga harus sama dengan beta B. Nah, kemudian berapa alfa A ya, kalau bebannya P itu berjarak A dari tumpuan A? Nah, kita kembali lagi mengacu kepada tabel ini ya. Tabel ini berarti ini ya. Kita dapat formulanya seperti ini. P kali B L kuadrat min B kuadrat per 6 EIL ya. Berarti itu yang kita gunakan ya. Nah, di sini P kali B per L kuadrat min B kuadrat per 6 EIL ya. Untuk alfa beta sama, P kali A dalam kurung L kuadrat min A kuadrat per 6 EIL ya. Nah, kemudian untuk beta A dan beta B tidak berubah ya, persamaannya tetap sama ya. MA kali L per 3 EI plus MB kali L per 6 EI, beta B MA kali L per 6 EI plus MB kali L per 3 EI ya. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan nilai alfa A di sini, alfa B di sini, beta A di sini, beta B di sini, sehingga dari kedua persamaan tersebut kita dapatkan nilai MA dan MB ya, gitu. Jelas ya? Selanjutnya ini kalau bebannya merata sekarang ya,
sama saja. Kita punya dua persamaan yang kita turunkan sebagai konsekuensi dari adanya deformasi konsisten. Terus pertanyaannya adalah berapa alfa A-nya, ya, berapa alfa betanya. Dari mana kita bisa mendapatkan angka sekian, ya. Kembali kita merujuk kepada tabel ini, ya. Kita dapatkan nilai putaran sudut sebesar G kali L pangkat 3 per 24 EI. Sehingga kita gunakan untuk menentukan besarnya alfa A di sini, dan alfa beta juga bisa kita tentukan besarnya di sini. Nah, dari situ nanti kita bisa mendapatkan beta A. Ini masih sama, ya, gambarnya tidak berubah dengan sebelumnya, sehingga formulanya tetap sama, beta A sekian, beta B sekian. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan 1 dan 2, kita selesaikan, kita dapatkan MA dan MB untuk kasus ini, ya. Nah, untuk kasus ini ya sama, nanti tinggal mengacu saja kepada tabulasi tadi. Nah, kalau kita acu, nanti kita akan lihat bahwa besarnya putaran sudut di A akan sekian, di B akan sekian, ya. Kalau formula ini tetap tidak berubah karena gambarnya masih tetap sama, ya. Dan dari substitusi alfa dan beta ke dalam persamaan 1 dan 2, kita nanti mendapatkan MA dan MB. Nah, bagaimana kalau tumpuan di B-nya bergeser sebesar delta, ya, seperti contoh pada gambar ini. Jadi aslinya lurus, tapi kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan pergeseran tumpuan, ya, pergeserannya sebesar delta. Nah, sama, ini strukturnya ini bisa kita dekomposisi menjadi gabungan dari dua struktur ini, ya. Nah, strukturnya menjadi ini, ya, dengan terjadi pergeseran delta, dan akibat pergeseran delta itu di sini ada perubahan sudut alfa A, di sini perubahan sudut alfa beta, ya. Terus juga di sini akan timbul momen, ya, momen redundan yang nanti formulanya akan seperti ini, ya. Alfa A sama dengan delta per L, sudah jelas, ya, terlihat. Jadi perubahan sudut yang kecil ini itu sama dengan tangan dari sudut itu sendiri kalau sudutnya sangat kecil, ya. Makanya nilainya jadi delta per L, ya. Di sini juga delta per L. Sehingga nilai alfa sebesar delta per L kita substitusi di sini, demikian juga alfa B dan beta A dan beta B, maka kita bisa mendapatkan besarnya MA dan MB. Jadi itu beberapa kasus yang bisa saya tunjukkan sebagai contoh bagaimana nanti Anda bisa menghitung besarnya fixed end moment, ya, dari suatu balok yang terjepit di kedua ujungnya, ya, dengan beragam model-model pembebanan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan consistent deformation, di mana dari pendekatan consistent deformation itu kita bisa menyatakan alfa sama dengan beta, ya. Nah, kalau Anda sudah paham, tinggal kemudian Anda aplikasikan, ya, apa yang tadi saya sampaikan sebagai pengantar untuk membuktikan bahwa besarnya fixed end moment, ya, ini fixed end moment berarti besarnya MA dan MB, ya, ini besarnya MA dan MB itu sekian untuk kasus ini, ya, dimana beban meratanya itu hanya sejarak A dari tumpuan A, ya, dan momen B-nya sekian.
Nanti sebenarnya Anda bisa melanjutkan untuk bisa menghitung RA dan RB-nya. Karena kalau gaya redundannya sudah terhitung, berarti MA sudah tahu, MB sudah tahu. Dengan sigma MB sama dengan 0, Anda bisa mendapatkan RA. Dengan sigma MA sama dengan 0, Anda bisa dapatkan RB. Ya. Juga untuk kasus ini bebannya segitiga, cari nilai MA dan MB dan buktikan bahwa nilainya sekian. MB juga nilainya sekian. Kemudian RA dan RB sekian, ya. Kemudian untuk tumpuan yang salah satunya bergeser sebesar delta, ya, buktikan bahwa nilai momen redundannya sebesar ini, 6 EI per L kuadrat kali delta, sedangkan reaksinya sebesar ini. Kemudian kalau salah satu tumpuannya berotasi, ya, sebesar theta, ya, seperti contoh ini, maka buktikan bahwa nanti momen yang timbul M1 sekian, M2 sekian, ya. Lebih lanjut nanti bisa juga dicari reaksi perletakannya sebesar 6 EI per L kuadrat kali theta. Itu yang saya sampaikan pada kesempatan siang ini. Silahkan kalau Anda ingin menanyakan, ya, mengajukan pertanyaan terkait dengan teori yang baru saja saya sampaikan untuk menghitung fixed end moment.